Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, penuh syukur, berlimpah rezeki yang berkah, dan selalu bahagia. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini bisa berjumpa kembali dengan saya Deska Pratiwi, dan insya Allah kita hari ini akan sharing kembali. Sebelumnya terima kasih teman-teman yang sudah banyak mendoakan saya, mensupport saya, khususnya pada video sebelumnya yang saya ceritakan tentang vonis dokter mata. Dan insya Allah hari ini saya ingin sharing bagaimana proses sebelum, ketika, dan setelah operasi mata. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan boleh subscribe channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share-nya. Oke teman-teman, pada beberapa hari lalu, alhamdulillah, saya sudah melaksanakan operasi mata. Alhamdulillah, operasinya berjalan lancar. Jadi tanggal 4 Januari tahun 2023 kemarin, saya menjalankan operasi katarak dan glaukoma. Nah, teman-teman, kurang lebih ya, 3 minggu dari pemeriksaan mata di Rumah Sakit Cicendo, saya melaksanakan operasi. Jadi, hari tunggunya itu kurang lebih 3 minggu, karena memang jadwal operasi itu sangat padat, dan saya kebagian tanggal 4 Januari. Nah, sebelum tanggal 4, itu tanggal 3 kita harus sudah berada di rumah sakit. Itu untuk melakukan pemeriksaan ulang sebelum operasi berlangsung. Nah, ketika hari Selasanya itu cuci darah dulu seperti biasa. Jadwal cuci darah saya Selasa dan Jumat. Jadi Selasanya sempat cuci darah, dan hari Jumat sebelumnya alhamdulillah sudah transfusi darah. Karena darah saya ternyata ketika dicek itu turun sekitar angka 7,4 Hb-nya dan membutuhkan sekitar 1 sampai 2 labu. Tapi alhamdulillah diisi 1 labu pun sudah naik di angka 9 Hb saya. Jadi memungkinkan untuk menjalankan operasi. Karena sebelum berangkat ke Bandung, kami sudah mempersiapkan agar kondisi saya stabil, HB-nya, tekanan darahnya itu harus stabil. Nah, pada hari Rabu pukul 3 dini hari, kami berangkat ke Bandung. Setibanya di Rumah Sakit Cicendo, saya langsung masuk ke ruang pendaftaran. Jadi kami mesti tunggu dulu mengantri untuk mendaftar. Meskipun sebelumnya sudah mendapatkan nomor antrian. Dan alhamdulillah ketika sudah dipanggil, kami naik ke ruang atas di ruang glaukoma. Di ruang glaukoma saat itu mengantri lagi untuk pemeriksaan oleh dokter mata. Karena antriannya sangat panjang, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan swab terlebih dahulu di lantai 2. Dan hasilnya 1 jam kemudian sudah keluar. Alhamdulillah hasil swab menunjukkan bahwa saya negatif. Ternyata untuk rawat inap itu selain pasien, penunggu pasien pun harus di-swab. Jadi di ruangan itu hanya diperbolehkan 1 pasien, 1 penunggu pasien, dan dua-duanya itu harus dilakukan swab. Jadi Masya Allah itu benar-benar terjaga gitu ya, karena kondisinya masih seperti sekarang gitu. Jadi Rumah Sakit Cicendo pun tidak bisa menerima orang yang menjenguk. Jadi saat itu tidak ada yang bisa menjenguk pasien yang dirawat di Rumah Sakit Cicendo. Dan alhamdulillah suami saya yang di-swab pun hasilnya negatif. Dan ketika di ruang glaukoma, nama saya dipanggil, dan saat dokter melakukan pemeriksaan, qadarullah ternyata tensi saya tinggi. Itu bisa disebabkan karena kecapean mungkin ya, perjalanan dari Tasikmalaya ke Bandung itu sangat panjang, dan akhirnya tensi saya itu kurang lebih di angka 180. Dokter mengatakan ini harus hati-hati karena kebanyakan pasien yang gagal operasi itu
karena tensinya tinggi katanya. Akhirnya saya langsung meminum obat tekanan darah tinggi saat itu juga. Dan alhamdulillah tidak berlangsung lama, tensi pun turun walaupun tidak terlalu banyak ya turunnya. Tapi alhamdulillah dokter bilang bisa dilanjutkan untuk operasi. Nah, ketika hasil pemeriksaan sudah keluar semua, dokter sudah mengizinkan untuk dilakukan operasi. Akhirnya kami menuju ke ruang rawat inap. Jadi sebelum dilakukan operasi itu, pasien harus dalam kondisi stabil. Dan 1 hari sebelum operasi, harus masuk ke ruang rawat inap dahulu. Di sana dilakukan pemeriksaan kembali oleh dokter mata. Dan saat di ruangan tersebut, ada perawat yang bolak-balik gitu ya, memeriksa pasiennya juga. Jadi saya ditanyai berbagai macam hal, memastikan kondisi saya benar-benar stabil sebelum operasi besok. Pada malam harinya, itu diberitahu bahwa ketika akan melakukan operasi itu harus puasa terlebih dahulu 6 jam sebelum operasi, dan jadwal operasi baru akan diberitahukan pada malam hari. Nah, saat perawat memberitahu bahwa operasi itu kurang lebih akan dilaksanakan besok sekitar pukul 10 pagi. Jadi saya harus berpuasa di pukul 5 pagi pada hari Kamisnya. Dan di pukul 5 itu sudah disiapkan untuk sahur berupa 1 buah roti dan 1 botol air mineral. Itu untuk sahur. Selain itu sudah disiapkan juga pakaian untuk pasien yang akan melakukan operasi. Jadi pagi-pagi itu harus sudah siap, kondisi sedang puasa dan sudah memakai baju untuk operasi. Nah, pagi harinya pun masih kembali diperiksa lagi oleh dokter anestesi, memastikan kondisi sudah siap untuk operasi, termasuk diberikan obat tetes mata. Itu sepertinya untuk membesarkan bola mata ya, karena suami bilang, kok mata sebelah kiri itu menjadi agak lebih besar. Ternyata itu setelah diberikan obat tetes mata tersebut. Nah, pada pukul 8 pasien itu sudah dipanggil, termasuk saya salah satunya, untuk menuju ruang operasi. Dan bersama saya itu ada, Masya Allah, seorang adik kecil, kurang lebih usianya sekitar 10 atau 11 tahun. Dia kelas 5 SD, Masya Allah. Sejak balita itu sudah dioperasi, jadi kondisinya saat itu bersama saya dia akan melakukan operasi, tapi operasinya adalah operasi untuk membetulkan bola matanya. Jadi saat itu adik tersebut ternyata sudah tidak memiliki bola mata dan saat ini menggunakan bola mata palsu. Saat itu Masya Allah benar-benar banyak hal yang harus saya syukuri ketika melihat kondisi orang-orang yang saat itu akan operasi dengan berbagai macam penyakitnya gitu ya, penyakit yang dideritanya di bagian mata. Dan ya Allah, adik tadi terlihat sangat kuat dan itu pun menguatkan diri saya untuk bisa sabar menjalani apa yang Allah takdirkan ini. Ketika di ruang operasi, sebelum melakukan operasi itu, kita harus mengganti pakaian lagi. Jadi pakaian yang tadi disiapkan, itu sudah dipakai di ruangan. Nah, ketika akan masuk ke ruang operasi itu ganti lagi. Jadi ruang operasi itu benar-benar steril, termasuk mengganti masker dan pakai untuk penutup kepala gitu. Dari pukul 9 itu menunggu sekitar 1 jam. Nah, pukul 10 saya dipanggil, kemudian diinfus, didorong lagi oleh perawat menuju ruangan operasi. Dan di ruang operasi itu sudah ada dokter anestesi yang menunggu. Seperti ruang operasi pada umumnya, kondisinya sangat dingin. Ada 1 buah kursi yang akan dipakai untuk melakukan operasi. Kemudian saya dikasih oksigen, dipasang alat tensi,
kemudian dipasang alat untuk mengecek saturasi oksigen, dipasang 2 selang untuk cek jantung, dan saat itu saya merasa, ya Allah, ini sepertinya gitu ya, saya merasakan lebih dari operasi Cimino dulu, operasi untuk cuci darah. Dan ketika di ruang operasi itu saya pasrahkan benar-benar segalanya hanya pada Allah. Saya percayakan kepada Allah dan kepada dokter yang akan melakukan operasi. Ketika akan memulai operasi, itu wajah saya ditutup dan hanya dibolongin bagian matanya saja. Dokter melakukan operasi kurang lebih 2 jam dan itu dibius hanya di bagian matanya saja. Jadi saya bisa mendengar percakapan dokter, bisa mendengar alat-alat yang saat itu digunakan untuk operasi, dan kondisi saya sadar. Walaupun ketika saat operasi berjalan ada rasa sakit ketika itu. Dokter mengatakan jika terasa sakit harus bilang gitu. Dan saya entah berapa kali disuntik bius karena terasa sakit. Tapi alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Dokter mengatakan operasinya sudah selesai dan saya bersyukur sekali semuanya Allah berikan kemudahan. Segala kemudahan itu Allah yang berikan, dan salah satunya lagi adalah doa dari teman-teman semuanya. Selesai operasi, kembali ke ruangan, diantar oleh perawat dan suami sudah menunggu di kamar rawat inap. Nah, selesai operasi, alhamdulillah sudah bisa buka puasa, kurang lebih 30 menit ya setelah operasi bisa buka puasa, bisa minum dan makan, kemudian dikasih tetes obat. Nah, kata dokter, jadi mata saya itu dikasih perban dan itu jangan dilepas kurang lebih selama 1 minggu gitu ya. 1 minggu saya menggunakan perban setelah operasi agar aman dari debu dan yang lainnya. Dan sehari itu 2 kali pembersihan. Jadi harus diganti perban minimal 2 kali sehari. Alhamdulillah kondisi saat ini ketika diperbolehkan lepas perban setelah kontrol ke Rumah Sakit Cicendo 1 minggu setelah operasi, dokter mengatakan hasil operasinya bagus dan boleh dilepas perbannya, tapi tetap harus dijaga jangan kena debu dan harus terus digunakan tetes mata sampai nanti dikontrol kembali kurang lebih 1 bulan setelah operasi. Nanti insya Allah sekitar tanggal 2 Februari. Alhamdulillah teman-teman, kondisinya saat ini saya sudah mulai bisa melihat meskipun belum terlalu jelas. Jadi ada cahaya, kemudian saya sudah mulai bisa melihat bentuk walaupun baru sedikit. Mudah-mudahan bertahap bisa melihat dengan normal. Karena kata dokter juga ketika saya tanyakan, "Dok, apakah saya nanti setelah operasi bisa kembali melihat?" Dokter mengatakan, "Kami tidak bisa menjanjikan." Karena kalau katarak itu kan putih-putih ya. Putih-putihnya alhamdulillah sudah bersih, sudah tidak ada. Tapi kata dokter ini glaukoma, sudah kena saraf, ada saraf yang rusak. Alhamdulillah, teman-teman, itu saja sedikit sharing dari saya. Semoga bermanfaat. Insya Allah nanti di lain waktu akan kita lanjutkan kembali ya. Saya doakan semoga teman-teman semua tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.